What's up bro? Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Underground Podcast. Saya Maulana. Saya Akbar. Saya Hafid. Nah, baik di sini kami bertiga akan berbincang-bincang, ngobrol bebas, santai, santun. Santunnya ora ya? Santunnya embuh. Ya embuh. Nanti teman-teman penasaran nanti kita lihat. Nah, ini merupakan Underground Podcast yang pertama ya teman-teman. Pada podcast ini kita akan membahas bermacam-macam berbagai hal mengenai keresahan-keresahan masyarakat terutama di generasi muda ya teman-teman. Karena kita semua masih muda semuanya. Stay young. Oke. Jadi malam ini kita akan membahas apa ini? Bahas apa ya? Mungkin yang menjadi keresahan masyarakat khususnya ya di daerah Bantul. Ya kan? Itu sampah Mas mungkin. Sampah ya? Sampah. Itu masih menjadi keresahan di mana-mana. Oh iya benar sekali Mas Hafid. Sampah ini salah satu masalah besar. Bahkan masalah paling utama ya. Karena di Yogyakarta sendiri sampah itu sangat-sangat banyak. Bahkan volume per hari kota Yogyakarta doang ya ini. Kota Jogja ini bisa menghasilkan 300 ton per hari. Itu baru kota Jogja. Itu kalau sampah. Itu sampah. Belum Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul. Nah itu berarti penanganannya harus benar-benar fokus benar sampah tuh. Nah benar sekali. Bahkan ini juga Mas Ragil dan Mas Hafid, sampah di Jogja ini variasinya sangat bermacam-macam. Dari sampah anorganik, organik. Nah, bahkan sampah masyarakat juga ada ini. Banyak. Nah itu teman-teman semuanya, bahkan kalau semisal libur panjang wisatawan pada ke Jogja, sampah ini semakin menumpuk. Tambah menumpuk. Nah dan TPS atau TPA atau tempat pembuangan akhir TPAS. Ini sudah kewalahan untuk menampung sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Yogyakarta khususnya. Bahkan di Piungan itu sekarang sudah tutup ya. Sudah tutup. Nah, warga Jogja juga bingung mau buang di mana. Di sana juga udah tutup. Sebenarnya sampah ini kan masalah dari dulu ya Mas Hafid. Dari dulu ya. Dari zaman kapan sampah. Tapi yang sekarang tuh lonjakannya benar-benar dahsyat ya di Jogja. Lonjakannya benar-benar karena di sini kan juga kita berfokusnya ke pariwisata kan juga. Pariwisata itu yang jadi mungkin paling banyak. Resikonya ya itu di sampah. Di sampah ya, benar-benar sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang sampah ini, sebenarnya sampah itu dihasilkan dari pihak mana aja sih? Kalau menurut saya ya karena kita pariwisata, banyak UMKM di sini juga kan. Banyak UMKM, toko, banyak warung-warung. Sedangkan TPS-nya udah ditutup. Jadi masyarakat juga bingung mau dibuang kemana sampah-sampah ini. Akhirnya cuma menumpuk. Apalagi sampah sekarang kan apa-apa pakai plastik tuh Mas. Kalau zaman dulu bisa keangkringan kita makan pakai daun jati gitu kan. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Udah ada ya. Benar-benar sekali. Sekarang apa plastik. Dan plastik kan nggak bisa terurai tuh Mas. Benar sekali. Nah ini sampah ini mulai dari plastik, kemudian apalagi botol yang sebagainya itu kira-kira paling banyak itu dihasilkan dari pihak mana ini Mas? Tapi apakah dari hotel atau dari masyarakat itu sendiri? Nah Mas Hafid kan tinggalnya di mana ini? Di Bantul kan? Nah kalau di lingkungan Mas Hafid ini sampah ini banyak nggak? Banyak Mas, kalau di daerah saya ya Mas, itu tuh sampah ya banyaknya sampah plastik Mas. Sampah plastik. Kebanyakan sampah plastik karena di sini daerah Mas? Pemukiman dan juga
area tempat makan gitu loh Mas, maksudnya apa ya, food court kayak gitu. Nah itu tuh juga menghasilkan yang sampah yang luar biasa banyaknya. Tapi apa ya, sekarang pemerintah udah mulai berupaya sih bikin banyak benar. TPS 3R. Di sini ada TPS baru, TPS 3R dekat sini. Di daerah ini Potorono ini. Corona ya. Corona. Kan ada terus di banyak yang TPS 3R yang baru itu buat memilah sampah. Misalnya mana yang plastik, mana daur ulang, mana yang sampah organik. Sebenarnya udah ada upaya. Sudah ada upaya ya. Namun masih belum masif ya sepertinya. Karena itu juga apa, mungkin kesadaran masyarakatnya juga masih agak kurang ya. Betul Mas. Jadi kalau sekarang saya lihat, misal saya keluar dari rumah pagi bawa motor menikmati suasana Jogja, pasti di jalan ada aja yang buang sampah. Ada aja yang lempar ke jalan lah, ada yang lempar ke sungai. Mungkin ya karena sampah harus diolah, terus kita kan juga harus bayar tuh, misalnya mau minta diambilin sampahnya seminggu 2 kali 3 kali gitu. Mungkin ada masalah yang alah mending buang ning dalan bae. Nah itu tadi namanya kesadaran masyarakat ya Mas. Iya. Tentang pembuangan, apalagi di ini Mas, di ring road timur itu, ring road selatan itu, terus sepanjang jalan itu kan wah sampahnya di pinggir jalan tuh luar biasa banyak. Dan sekarang upaya pemerintah tuh masang CCTV Mas di daerah-daerah situ. Bantul udah ada Mas Adit? Sudah ada Mas. Kalau dulu kan cuma ada di kota, kita bisa lihat Bantul Malioboro. sekarang sudah. Sekarang Bantul udah ada. Jadi kita tahu apa namanya, yang buang sampah sembarangan di situ udah terpantau CCTV, itu pasti viral pasti. Pasti viral. Iya. Sekarang gampang bikin viral orang tuh gampang. Gampang, tinggal upload di sosmed, TikTok atau Instagram langsung les gitu. Tapi ya harus bisa menyaring, kadang Iya. ada berita hoax, ada Betul sekali. propaganda yang nggak jelas, mengadu domba itu juga. Nah, mengenai penanganan sampah yang ada di Yogyakarta, terkhusus yang ditangani oleh pemerintah. Tadi kan ada pembuatan TPS 3R, kemudian ada pemantauan melalui CCTV seperti itu. Nah, sebenarnya seberapa efektif sih ini dua tindakan ini? Kalau TPS 3R menurut saya ya lumayan efektif sih. Cuma karena di sini baru ya, nggak tahu nanti kalau udah berjalan berapa tahun bisa seefektif ini apa enggak. Karena di sini baru juga apa jadi lowongan pekerjaan. Iya. Ada yang nggak punya kerjaan, mungkin udah sepuh nggak punya kerjaan, bisa masuk ke situ membantu memilah. Tapi kalau untuk CCTV, wah itu kurang tahu saya. Kurang tahu nih. Soalnya kalau CCTV kan, kalau kita juga misal di CCTV dapat foto ini buang sampah sembarangan, kita upload, nanti ada kena juga undang-undang IT. Sama aja. Bener. Kita juga bingung. Iya. Ngopi dulu Mas. Oh, ngopi dulu ya, monggo Mas Abid. Nah, bener sih. Saya rasa memang pemantauan CCTV itu memang ya oke lah, nggak apa-apa Tapi gitu. harus tindakannya juga. Nah, setelah pemantauan itu tindakan seperti apa itu juga harus dipikirkan juga ya, Mas Jangan Abid. asal viral juga. Jangan cuman diviralin aja gitu loh maksudku. Dari pemerintah juga harus bergerak. Apa itu ya maksudnya mengedukasi itu loh, mengedukasi orang yang membuang sampah sembarangan, yang terpantau CCTV mungkin didatengin rumahnya, dikasih edukasi atau gimana, itu kan bisa gitu kan. Banyak kok media edukasi itu. Seperti kemarin saya sempat, karena di Jogja ini lagi banyak event konser, event musik. Kan sebagai anak muda kita suka kan nonton event konser. Kemarin saya lihat ada salah satu penampil festivalis band Jogja juga. Dia mengkampanyekan buat sebelum selesai manggung, di pertengahan manggung dia minta penonton buat angkat sampah, terus dibagikan trash bag, terus kita ngumpulin sampah sendiri penontonnya. Menurut saya gerakan-gerakan kayak gitu lumayan bermanfaat buat anak muda. Bermanfaat sekali Mas kalau menurut saya Mas. Jadi ketika selesai konser area benar-benar bersih. Bersih. Wah, keren sih. Keren sekali. Mantap. Ya itu sangat kita apresiasi ya band festivalis itu, karena teman-teman juga pasti tahu kan band festivalis ini yang sudah terkenal, kemudian
dia memanfaatkan keviralannya atau memanfaatkan ketenarannya seperti itu untuk melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Nah ini perlu dicontoh juga untuk band-band lainnya ya seperti itu ya. Itu menjadi sarana edukasi masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah. Mungkin karena festival juga berasal dari Jogja, jadi mereka juga tahu keresahannya warga Jogja itu apa. Kita keresahannya di sampah, pengolahan sampah, terus kedisiplinan dalam membuang sampah, kesadaran masyarakat. Soalnya kadangkala ketika kita jalan-jalan seperti itu ya Mas Hafid dan Mas Ragil, misal kita ke pantai terus melihat sampah gitu, kita tuh rasanya risih. Risih. Tapi di dalam benak kita tuh belum memiliki kesadaran untuk wah ini untuk mengambil sampah kemudian dibuang. Itu sampai saat ini jujur saya juga masih belum bisa melakukannya. Mungkin sebenarnya itu bisa saja dibuat kesadaran itu, tapi syaratnya ya harus banyak tempat sampah. Karena kita mesti mikirnya wah kalau saya ngambil tempat sampahnya di parkiran sana ya jauh juga ya. Males saya bawanya. Jadi mungkin harus lebih banyak tempat sampah lagi. Jadi ketika itu ada sampah, tempat sampah ya kita ambil pindahin. Enak. Kita belum mikir wah harus tak bawa ke parkiran, harus tak bawa kayak gitu mungkin. Iya. Atau mungkin semisal kita juga edukasi kepada para wisatawan masing-masing bawa trash bag gitu ya Mas. Bisa. Mas Hafid. Bisa. Jadi kalau misal nemu sampah langsung kantongin gitu. Tapi kalau di kota-kota wisata pasti sampah tuh masalah utama. Bali kan juga kemarin sempat banyak sampah. Tapi di sana masyarakatnya ada jadwal tertentu di mana mereka membersihkan sampah di pantai bersama-sama. Banyak komunitas di sana. Mungkin di Jogja udah ada tapi nggak sebanyak yang di Bali ya. Tapi juga kurang tahu juga kali yang di Jogja. Dan ya mungkin kurang rutin juga ya. Rutin juga sebenarnya. Soalnya kan sampah ya juga dihasilkan setiap hari. Awal-awal sekarang pakai plastik. Bener sekali. Sampah daun. Sekarang misal di supermarket kita di situ ada kampanye bebas plastik, tapi misal plastik kalau mau pakai plastik nambah 200 orang pasti pilih nambah 200 bener. Iya. Mungkin kalau lebih mahal lagi bisa Wong parkir 2.000 kok ya. Wih, ada yang lebih Mas. Iyalah. Banyak Mas sekarang. Parkir di Jogja juga banyak keresahan itu. Banyak, ada yang Mas. Istilahnya waton ngergani. Itu juga mencoreng nama wisata juga sih sebenarnya. Iya benar. Selain sampah juga parkir. Itu Pak. Ketika liburan panjang tiba, 2 permasalahan itu yang sering pasti. Apalagi kalau ada acara Mas, kayak apa ya, acara-acara karnaval apa gitu kan, pasti wah parkir liarnya di mana-mana, mata harganya juga terlalu tinggi menurut saya Mas kalau di daerah sini. Dan banyak yang spill ke X ya, sekarang X kan namanya wah parkir di Jogja segini, padahal kan nggak semua itu cuma oknum kan. Bikin gaduh kayak gitu. Bikin gaduh ya. Nah, kembali lagi ke sampah ya kita. Kembali lagi ke sampah. Gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang sampah ini, kan sampah ini kan seringkali bahkan sebenarnya bisa dikatakan ya sampah itu terikat dengan diri kita. Iya. Nah, segala sesuatu yang terikat dari diri kita itu kan susah untuk dilepaskan seperti itu ya. Butuh effort. Nah, sebenarnya solusi-solusi jangka panjang, semisal katakanlah sampah plastik ini sebenarnya kayak gimana sih? Apakah kita harus benar-benar menghilangkan sampah plastik atau seperti apa gitu? Kalau sampah plastik kayaknya susah, kalau dihilangkan juga susah juga. Karena mungkin sudah sejak dulu ya plastik dipakai di sini. Nah, mungkin itu aja sih, harus lebih banyak kayak TPS 3R ini. Saya setuju sih memilah mana yang bisa daur ulang mana enggak, karena plastik kan solusinya cuma di daur ulang. Kalau kita tunggu membusuk dia butuh ratusan tahun, sedangkan produk sampah ada terus setiap hari. Mungkin harus dipilah mana yang bisa daur ulang mana yang enggak. Dan apa yang pengepul yang bisa
mendaur ulang itu Mm-mm. itu mungkin harus lebih diperbanyak lagi, terus dibesarkan lagi, mungkin ditambahin biaya dari pemerintah, support, ayo kita budayakan daur ulang. Bener. Atau bikin apa kalau selain plastik opsinya apa? Enggak Kalau menurut ada. saya Mas, Apa? ya plastik tuh emang nggak bisa dihilangkan, maksudnya cuman kita bisa mengurangi. Iya, Mengurangi. betul. Nah sekarang kan ada ini Mas, apa namanya, kayak sedotan yang zat besi. ya sedotan besi gitu kan, cuman di situ kelemahannya dia kalau misal di tempat makan, di restoran makan, dia kan dipakai ini banyak orang kan Mas, maksudnya habis di ini cuci buat ini, nah itu kan nggak apa ya Mas, nggak higienis gitu loh Mas. Tapi kalau sedotan plastik itu kan sekali pakai buang, nah itu mungkin kendalanya di situ. Sama itu sih kendalanya. Bawanya. Nah bawahnya juga kalau Susah, ya. itu, kalau bawa sendiri kan juga Iya. Kalau mungkin perlu ini juga. apaan anak-anak mahasiswa bawa tas bisa masukin tas. Kalau keangkringan misalnya, kita kan keangkringan warga itu Jogja tadi, Mas. sarungan Mungkin, ya. ngangkring gitu. Susah juga bawanya. Makanya itu Bener sekali. Jadi emang bener-bener gak bisa dilepaskan ya ini sampah-sampah Mas, menurut saya. sama plastik ini. Dan memang ya bener tadi apa, ketika kita tidak bisa menghilangkan atau mencegah, ya udah Mengurangi. solusinya kita mengurangi atau apa yang kita buang ya udah itu yang kita pilah seperti itu, atau yang kita olah gitu. Sama sebenarnya kalau misal kita belanja kan bisa pakai tote bag kayak gitu-gitu. Cuma banyak yang masih malu Pak. Saya juga nggak tahu apa yang Iya. dimaluin. Bahkan saya juga malu ya kalau Apa yang dimaluin Mas Adi? Belanja bawa tote bag. Oke aja. Justru keren menurut saya. itu kan ya. Iya. Bener. Ya itu memang menjadi kesadaran diri masing-masing. Iya. Kapan sih kita seharusnya bebas dari sampah, tapi walaupun nggak bisa, tapi ya setidaknya kita mencoba berusaha untuk mengurangi sampahnya itu. Iya. Ya. Terus sekarang yang apa ya Mas? Kan ini tadi kita ngomongin buang sampah di jalan. Ada juga keresahan di jalan yang lain. Oh, Kalau gimana? Di jalan-jalan, terutama ring road yang di Jogja ya. Ring road. Ketika berangkat kerja pagi, matahari bersinar, moodnya bagus, tiba-tiba kan ring road itu ada jalur lambat, jalur mobil ya kan. Iya. Itu kadang banyak kendaraan mobil umum atau bis atau mobil pribadi masuk ke jalur motor biar dia bisa di paling depan di lampu merah. Wah itu Iya, kadang itu. kita moodnya udah bagus, walah asamnya. Biasanya juga bikin macet yang ini Mas, apa? Jalur motor Yang ya. jalur Jalur motor motor biasanya. ya. Dan itu setiap hari terjadi. Setiap hari. Jadi Nah, teman-teman mungkin pasti pernah merasakan deh. Terutama teman-teman yang rumahnya tinggal di Bantul, kemudian kerja di utara atau di dalam kota itu Dan pakai motor. pasti melewati yang namanya ring road gitu. Nah, pasti teman-teman juga pada jengkel kan. Jengkel mau bangjo, ini posisinya udah jam 7, udah mau masuk kerja. Tiba-tiba di tengah jalan ada mobil nyerobot ke jalur lambat. Otomatis motor di belakangnya tersumbat semua. Tersumbat semua. Masih mending kalau mobil, kalau bis dan ya, karena aturannya di sini terlalu bagus ya, jadi bis yang berasa pun tetap boleh jalan. Itu wah parah. Bener itu, bener. Dan yang paling jengkel lagi itu, saya pernah soalnya ini. Gimana Mas? Jadi ketika di Jalan Solo, Jalan Solo dari Janti itu ke barat ya, barat, ke arah Amplas. Kemudian ada Bang Jo kan itu, ke Bang barat lagi, yang di depan Lipo kalau nggak Bang salah. Join ke barat lagi. Bang Join. Nah itu kalau siang sekitar jam 10 sampai jam 11 itu macetnya luar biasa. Macetnya biasa karena itu, apa? di situ. Karena mobil itu jejer telu Mas. Itu juga menjadi keresahan. Ya kita yang motor-motor kan mau jalan lewat mana gitu kan. Mau nyelah-nyelah nggak bisa ini.
Apalagi kalau musim liburan. Wah, pasti Mas itu Mas. Kalau musim Kalau liburan saya mending orang Jogja ini mending tidur di rumah masalah saya. sebenarnya kalau saya Kalau kita nggak ada yang penting. kebanyakan orang Jogja kalau musim liburan lebih suka di rumah sih. Di Jadi rumah, ya. silahkan nggak apa-apa ke Jogja, main aja ke Jogja. Biarkan kota-kota besar yang lainnya bernafas dulu. Sini main ke Jogja nggak apa-apa. Tapi juga harus taat aturan karena Aturan pasti. kalau orang Jogja sendiri ya kebanyakan lampu merah tuh berhenti di belakang zebra cross. Benar. Tapi kalau musim liburan pasti banyak yang di depan. Pasti. Apalagi nih Mas. Saya nggak mau. Klaksonnya Mas. Nah, iya itu. Maksudnya saya di sini nggak apa ya, nggak menuduh plat A, plat B, plat apa, tapi ya itulah realitanya gitu. Betul. Dan nyusu. Nah, Iya. ya kan Mas Abid, lampu merah Baru 1 detik. baru saya tadi udah tanding. Nah, ini cerdas cermat kok piye iki? Cepatan jawab. Jadi kalau musim liburan nggak apa-apa sini main ke Jogja. Jogja kan kita hidup dari pariwisata juga. Tapi kalau main ke Jogja jangan lupa beli di UMKM. Biar bisa mengembangkan ini UMKM-nya. Nah, ngomong-ngomong UMKM ini, UMKM kan kalau bisa dikatakan dengan sebutan lain kan warung ya. Warung yang dodol-dodolan. Warung angkringan. Nah, sepanjang Jalan Pleret ini, saya kan tinggalnya di Jalan Pleret ini. Bantul juga. Di Bantul juga saya. Itu sepanjang Jalan Pleret mulai dari Ngipe sampai ke Kidul sendiri itu di daerah Grosso gitu. Mukiri kan. Banyak sekali warung-warung yang buka 24 jam ini. Wah, iya Mas itu Mas. Ya. Banyak sekali Mas. Itu warung Madura ini. Warung Madura. Iya. Nah, ya sangat kita apresiasi karena buka 24 jam seperti itu. Dan teman-teman yang dari luar Jogja bisa melarisi juga itu ya. Ya harus ke supermarket beli rokok di situ juga ada, mau beli roti juga ada. Komplit termasuknya seperti itu. Dan jangan lupa mampir ke angkringan-angkringan juga. Karena itu khasnya Jogja juga. Khasnya Jogja. Angkringan spesial, bisa ngobrol, bisa Benar sekali. ngopi. Dan masih murah tentunya harganya. Saya pengalaman juga saya ketika berada di luar Jogja, waktu di Jakarta itu Jakarta ya. susah sekali cari angkringan. Emang ada ya di Jakarta? Ada satu nemu satu angkringan, bannernya gede itu, namanya angkringan khas Jogja. Wah, Cocok ini. orang Medan. nah itu, dan harganya wah mahal sekali. Nasi kucing itu berapa? 8.000, sekecil gini. Kalau di Jogja udah dapat 2 Mas. Itu Mas 3 bahkan bisa. Di sini cuma 2.000. Udah sama satu usus ya malah di Jogja. 8.000 udah kenyang. Sama udah ngopi juga. Udah ngopi juga. Angkringan Jogja. Khas ya. Sekarang gini Mas Adit, kalau yang sekarang mungkin saya apresiasi juga ya. Di Jalan Malioboro itu sekarang udah bebas merokok. Maksudnya nggak boleh merokok di area bebas merokok. Itu gimana pendapatnya Mas? Wah, kalau saya pribadi sangat setuju. Karena walaupun itu ruang terbuka, ya semua sebenarnya ruang terbuka ya, kecuali yang tertutup. Kecuali di rumah. Nah sebenarnya kan biasalah kita menemukan orang-orang pada merokok, tapi memang ada kawasan juga yang benar-benar harus terbebas dari asap rokok seperti itu. Karena apa? Karena nggak semuanya itu merokok. Betul sekali. Yang rokok itu cuma ya kebanyakan laki-laki. Yang cewek-cewek itu sebenarnya ya ada, tapi menutup diri sebenarnya seperti itu. Nah, ketika ada kawasan yang dilarang merokok, yang bebas asap rokok, dan itu kawasan wisata, nah itu memang benar-benar sangat-sangat bagus seperti itu, karena kita membebaskan menghirup udara segar, karena di situ juga ada anak kecil. Banyak Mas, malah kan keluarga buat liburan keluarga juga kan. Dan manfaat lainnya nggak banyak putung rokok di jalan. Wah. Bersih. Aku lihat,
keren juga di Jogja nek nggak ada untung rokok di jalan. Jadi kelihatan kayak ya bagus lah, tertata bersih, Bersih. dan estetik gitu ya Mas. Ya, mungkin karena tapi yo rame sekali ya Rame, Mas. Mas. Bener-bener. Tapi budaya ini emang harus kita jaga ya, Mas. Pasti harus Pasti ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya sebenarnya walaupun sudah dilarang merokok, tapi masih ada yang ngerokok. Nah itu gimana ini? Ya kalau menurut saya apa ya Mas, dari diri sendiri sih Mas. Kalau misal emang punya hati ya kan Mas, masih punya hati gitu kan, wah ini banyak anak kecil gitu kan, banyak anak kecil, banyak ibu-ibu, banyak yang nggak merokok. Kalau saya ngerokok berarti saya nggak punya kasihan sama mereka juga menghirup udara rokok saya gitu. Soalnya ada dua tipe orang yang dia perokok tapi peduli, wah ada anak nggak merokok lah, wah di jalan nggak merokok. Tapi ada yang wah neng dalan sebal-sebul apa tembakonya loncat-loncat ke motor yang belakang, nek diandani malah miso-miso aja. Banyak orang-orang yang kayak gitu. Banyak ya, kan. seperti itu. Nah itu juga apa namanya, harus punya hati gitu loh maksudku, harus tahu tempat buat ngerokok itu. Bener-bener. Berarti merokok pada tempatnya. Pada tempatnya. Nggak apa-apa merokok tapi pada tempatnya. Pada tempatnya. Nah sebenarnya tempat orang merokok itu yang seperti apa toh? Yo Jauh dari, menurut saya jauh dari anak kecil pasti. Jauh dari ibu hamil pasti itu ya Mas. Dan kalau menurut saya ya udah sendiri aja rokoknya gitu. Ya. Dan yang kalau teman-teman yang ngerokok ya udah ngerokok. Tapi kalau ada yang nggak suka asap rokok, jangan sampai kita ngerokok. Ngalah aja gitu loh maksudnya. Atau entah pergi ke lebih jauh gitu. Baru nanti kalau udah selesai ngerokok baru dekat lagi. Berarti sebenarnya di Malioboro juga penting ya dibikin area khusus perokok. Kayaknya itu, belum ada ya iya. di Malioboro. Sebenarnya ada Mas Ragil. Jadi di Malioboro itu kan sebelahnya kan ada mall-mall itu. Nah di mall-mall yang biasanya di lantai 2 atau lantai 3 itu kan ada buka warung kopi ya kayak kayak tit. Nah itu kan ada ruang terbukanya. Nah itu kan apa yang punya warung atau yang kopinannya itu memperbolehkan untuk merokok seperti itu. Kalau dibikin ruang area merokok tapi di jalan Malioboro-nya gimana? Jadi kan itu ada trotoar. Kita kan jalan Malioboro kan trotoar gitu kayak kalau di Bandung Braga ya. Nah, dibikin di situ ruangan kaca atau ruangan khusus perokok gitu. Gimana? Kira-kira baik apa enggak? Kalau menurut saya Mas, saya tak ngopi sih Mas. Boleh. Saya juga mau ngopi nih. Kalau menurut saya mungkin enggak, kalau menurut saya Mas. Enggak bagus. Karena ya tetap tadi asap rokok Mas. Asapnya kalau putungnya masih bisa dibuang ke tempat sampah. Tapi kalau asapnya itu kan tetap di situ gitu loh Mas. Masnya di sampingnya itu juga buat jalan pariwisatawan yang lain gitu. Nah, itu menurut saya kurang tepat. Kurang tepat ya. Kalau menurut saya itu nggak apa-apa sih sebenarnya dibuat ya. Bahkan kalau bisa di tengah-tengah gitu. Tengah jalan. Tabrak bis. Tengah-tengah trotoar. Jadi kalau saya membayangkan ya dengan itu, jadi dibuat ruangan kaca gitu. Ruangan kaca yang terlihat dari luar seperti itu. Nah di situ di dalam ruang kaca itu area khusus merokok. Tapi asapnya nggak boleh keluar, di setting nggak boleh keluar. Nah, kenapa kok dibuat ruang kaca yang bisa terlihat dari luar? Biar orang-orang yang lewat di jalan itu pada tahu, oh ini toh wong sing ngerokok iki modelane kok ngene toh. Ya itu bisa jadi sanksi sosial. Tapi kan gitu. juga dia modelannya kok ngene tapi tertib dia ngerokok di area merokok. Maksudnya ngono paling. Ya, tapi ya modelannya mau ngotot ngene iki lho. Tapi berbicara tentang rokok emang kita risih ya ketika ada orang ngerokok gitu dan kita nggak ngerokok. Kita sebagai kata apa ya namanya perokok pasif ya. Itu kan aromanya, asapnya itu sangat-sangat mengganggu emang bener. Sebenarnya maksudnya ya
kalau saya silakan merokok tuh nggak apa-apa asal nggak ya itu tadi yang disebutkan Mas Hafiz tadi ada anak kecil ada ibu hamil di jalan paling terutama di jalan saya paling nggak suka ada orang merokok di paling jalan. gedek pokoknya. Bener sih bener. Bisa orang menikmati rokok di jalan kok Bisa bisa. ngenengin moto, piye nek ngenengin moto terus motone wuto piye ngono. Ora duwe hati ngono lho maksud kuwi. Paling gurung sempet tutut ya nang omah gitu. Mbok wis ning dalan ya wis ning dalan nyekel Fokus. stang, nyekel apa jenenge? Ini Mas, Setir. setir. ya. Apalagi mobil yang supirnya merokok tapi dia nggak punya asbak di dalam. Wah. Ngene iki. Tol wis. Kita di bawahnya. Apa iki? Nah, itu Mas. Jane kok ngono oleh ra kan kocone dibuka to kuwi. Disiram saka jompo. boleh dikasuskan. Sekarang apa hukum Terus sekarang ini Mas, kan banyak udah ini tadi ya Mas, ini tadi udah ya. Heeh. Terus kalau sekarang tuh banyak keresahan klitih Mas. wah itu keresahan Iya Mas. klasik. Paling keresahan dari dulu sampai sekarang. Wah itu ada. Nah kalau klitih itu kan kalau dulu kan enggak ini Mas, enggak anuin orang, maksudnya enggak Klitih kan mencelakakan orang gitu loh. artis sebenarnya kalau dulu kan keliling Keliling. cari cemilan cari makanan Nah, itu yang ngangling namanya klitih. Itu. sekarang diartikannya baca orang Itu. itu juga keresahan banget sih. Keresahan Mas. Itu kalau Makanya ada channel bukan channel ya ada akun Instagram namanya Gedang Goreng. wah itu Wah, saya suka kalau suka ya. membahas ini klitih tanpa takut Tanpa takut dieksekusi di tempat. eksekusi di tempat. Keren nih. Keren. Itu yang seperti itu ya, akun Gedang Goreng itu menurut saya ya baik gitu loh Mas. Maksudnya Kental iki cah iki. ya harus tetap disupport gitu loh Mas buat membahas klitih di Sebenarnya itu Jogja ini. saya nggak tahu dia anggota atau bukan ya. Hmm. Harusnya polisi itu wah ini oke kita Ya. harus membantu misalnya kita bantu pasukan kalau setiap patroli gitu oke sih. Walaupun pasukannya enggak enggak memakai seragam polisi kan enggak apa-apa ya Mas, maksudnya biar apa maksudnya ada yang mendampingi gitu loh Mas. Mesti Benar-benar. kayak gitu. Karena klitih ini sangat-sangat meresahkan. Meresahkan. Bahkan sudah semenjak kapan? Semenjak 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu itu. Sekarang viral di mana-mana. Viral di mana. Kalau lihat komenan Jogja bagus ada yang komen wah tapi kok kayak klitih kayak gitu-gitu. Jadi Jogja ejekan kalau- itu. Jogja kalau malam jadi Gotham City ya. Betul sekali. Nah, itu ya. Dan biasanya kalau menurut info-info ya ini klitih-klitih ini kebanyakan dilakukan oleh anak-anak sekolahan gitu Iya, loh. pasti. SMP, SMP, SMA. ya. Kok berani-beraninya gitu loh. Apa sih sebenarnya yang dicari itu, apakah jati diri atau emang bener-bener sengit karo sengit gitu. Sebenarnya ini kan apa ya, kalau lanang sebenarnya ya nggak usah bacok-bacokan itu tuh nggak perlu ya. Naik di ring. Itu saya agak-agak naik di ring. Itu loh teman-teman semuanya, mungkin teman-teman yang menyaksikan ini juga pasti pernah mendengarkan informasi atau berita mengenai klitih-klitih, bahkan ada yang dibacok sampai meninggal, terus kemudian cacat seperti itu. Kalau Dan- meninggalnya ya udah langsung meninggal itu nggak ngerasain sakit itu kan. Kalau apa cacat gitu kan pasti seumur hidup nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi ya kasihan lah harusnya di situ. Belum lagi kalau pelakunya ketangkap oh ini masih anak-anak ya. Nah, Ya, Seperempat aja hubungan. ya itu. bahkan ada yang nggak di penjara Mas itu Mas. Keluar lakuin lagi. Cuman disuruh apel udah nanti keluar. Padahal kalau kita lihat Jogja ini kan kota pelajar ya istilah. Ya, Harusnya kan warganya juga terpelajar. benar sekali. Nah, karena mungkin ini ya klitih ini bisa nggak sih dikatakan sebagai tradisi? Sebenarnya kita nggak mau ya ini sebagai tradisi, Tapi tapi yang harus dihilangkan. Yang harus dihilangkan itu Mas. karena ini kita juga dapat info bahwasannya kan kalau sekolah katakanlah SMA itu kan ada
kakak kelas, adik kelas gitu. Nah biasanya kakak kelas itu mengajari adik kelasnya buat mewariskan dendam. mewariskan dendam. Jadi klitih malah diajari gitu loh. Iya. Kalau saya dapat cerita ya Mas. Itu tuh klitih itu tuh misal di sekolah ini. Ini ada nama gengnya gitu ya. Nah, ini orang yang baru masuk ini, yang dari sekolah sebelumnya mau masuk ke situ, mau masuk ke sekolah itu tuh harus apa namanya? Uji mental gitu maksudnya. Uji mental. Nah, di situ mungkin ini apa namanya? Klitih terjadi itu gara-gara di situ. Uji mental itu dari kakak kelasnya mau masuk gengnya ya kan. Harus uji mental dulu, harus dapat darahnya siapa gitu loh Mas. Berarti kalau kita tarik ya sebenarnya kan itu kenakalan remaja. Berarti yang dilakukan akan ada lah salah satu gubernur di Indonesia yang menerapkan remaja yang nakal masuk ke barak kayak gitu kan. Itu lumayan efektif. Bagus ya. Menurut saya bagus. Bahkan sekarang SMP nggak boleh bawa motor, pada jalan kaki boleh. Wih keren. Ya. Kemarin saya scroll sosmed Mas. Di Bantul tuh juga sudah ada Mas. Ini apa? Kalau di Bantul nggak jalan kaki Mas. Disiapin bus. Wah, ini bagus. Disiapin bus sama pemerintah. Nah, itu ya ada jalurnya itu loh Mas. Nah, itu buat berangkat sekolah. Karena keren Mas tuh. Sekarang kalau kita bilang jalur bus ya, Bantul sangat minim. Jalan barat ini enggak ada sama kalau ada saya lebih pilih pakai bus, yakin saya berangkat kerja nggak usah bawa motor, naik bus aja. Bener. Lancar gitu. Dan para siswa sekolah sangat terbantu itu. Sangat terbantu dengan harga yang murah juga kan biasanya. Bahkan ada yang ini juga meminimalisir naik motor sehingga kejadian-kejadian apa ya yang tadi klitih atau apa gitu bisa terminimalisir gitu ya. Kalau pakai motor kan juga di situ ada iri-irian. Bukan motornya apa, aku juga mau motor bagus. Marah, tendang lawang. Itu pakai motor ini nih. Kita umum semuanya pakai transportasi umum kan. Itu kan lebih enak. Bener sekali, lebih adil. Adil. Tapi ya kayak gitu di sini masih sangat kurang ya kalau di Jogja transportasi. Enggak kayak di Jakarta, mungkin di Jakarta bisa naik kereta sambung Transjakarta sama di sini enggak ada kayak gitu. Di sini masih belum. Cuma ada Trans Jogja pun di area kota. Ini ya Mas, apa kan kalau di Jakarta itu kan apa pekerja ya Mas. Nah, kalau di Jogja ini pelajar dan jalannya pun enggak semacet di Jakarta itu kan. Kecuali yang kota. Enggak masuk akal. Jadi memang kalau mengenai transportasi di Jogja ini memang masih belum siap ya. Belum siap dari secara infrastruktur, SDM. Tapi masih bisa dikembangkan. Masih bisa dikembangkan. Banget malahan. Tapi sebenarnya apa namanya kalau di bis-bis Jogja itu Trans Jogja. Nah sebenarnya Trans Jogja itu permulaan yang sudah bagus, bahkan bagus banget untuk mengawali apa ya istilahnya integrasi transportasi ya seperti itu. Nah mungkin ini memang menjadi apa ya hal-hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Gimana caranya agar Trans Jogja atau transportasi umum itu bisa efektif gitu. Bisa menjangkau nggak cuma Jogja doang, ya cuma dalam ring road doang. Luar ring road itu juga yang juga butuh banget, apalagi yang kayak dari Gunung Kidul ke ini, ya itu kan juga butuh kan dari situ Mas. Bener. Karena Jogja juga ada undergroundnya. Juga. Gak cuma kota, undergroundnya juga. Iya. Bener. Jadi nggak cuma di sini ada pantai, di sini ada kota, ada gunung, kita ada semua lah. Wah itu malah bagus banget itu ketika Trans Jogja itu bisa mengakomodasi orang-orang yang ingin berwisata gitu. Jadi bisa sambung. jadi misal orang Sleman pengen ke pantai, wah ada jalur ada bisnya ini, wah itu enak banget itu. Bahkan soalnya kan Jogja kan katanya kota wisata, daerah wisata. Kota wisata, kota pelajar, ya. kota budaya ya kan. Ya benar sekali.
Tapi kalau ngomongin soal budaya, Hmm. kemarin baru saja kan Keraton bikin orkestra. Oh, orkestra ya, mantap. Bagus. Bagus Mas. Bagus. Itu di hutan pinus kemarin. Di Pecici apa mana ya Mas? Keren. Mengkombinasikan budaya, tradisi dan musik modern. Betul. Mungkin cuma ada di Jogja. Biasanya netizen ini ngomongnya Jawa Premium Mas. Jawa Ya. Premium. Jawa Premium. Gara-gara itu Mas. Di sini urek rapayu Mas. Tit. Tapi, Sama ini Mas, kalau iya. sekarang kalau ngomongin budaya Mas. Eh, Sekarang di wisata-wisata, tempat wisata-wisata itu kebanyakan sekarang menampilkan budaya-budaya Jogja. Seperti ya Obelix, sehat terus tarian gamelan. nah itu budaya-budaya iya, gitu. bener-bener. Jadi orang berwisata di Jogja tuh nggak cuman melihat apa wisatanya aja, tetapi budayanya juga. budaya juga ada Nah, ya juga seperti ada. itu walaupun rada bayar sidik. Nah, itu kalau mau berwisata tapi nggak bawa uang ya jangan berwisata gitu maksudnya. Ya kan namanya berwisata kan mau senang-senang gitu kan. Ya jangan mikirin apa namanya? Mikirin biaya gitu. Ya, benar sekali. Dan kalau sekarang di Jogja ya yang lumayan agak meresahkan kalau saya. Mas. Kalau becak itu kan di kayu harusnya. Nah, sekarang banyak becak dikasih mesin motor dan motornya 2 tak. 2 tak wah itu. Plus yang nyetir ada beberapa oknum yang Hmm. kalau macet marah-marah gitu. Kayak riuh gitu kan di kota sekarang. benar Saya sekali. rasakan. Ya kalau menurut saya Mas itu ya memang meresahkan Mas, bukan cuman apa ya, bukan cuman lepas dari budaya. Kalau budaya dulu kan becak tuh ya di kayu gitu kan Mas. Kalau sekarang pakai motor itu gerakan motornya 2 tak kan ini asapnya. Nah itu juga mengganggu polusi udaranya. Belum lagi kalau di lampu merah dengan terobos ya itu Mas. lakson Benar. miso Tapi- orang Nah, Jogja tapi bukan. kayaknya sekarang ini Mas udah di ini Mas ada aturannya. enggak dibiayai. Oh, Kayak- wajib. iya disiapkan becak listrik. Oh, Nah, becak listrik. nah, Oke, tapi oke sih. kapasitasnya belum mencukupi gitu. Masih cuma beberapa itu. Saya Ada setuju sih berapa kalau gitu. listrik nggak ada. Bagus itu benar-benar. Lebih lain. modern dan enggak mengganggu apa polusi udara juga. Tapi nanti harganya apakah terjangkau atau Nah, enggak? itu Nah, Mas. benar. Itu yang perlu kita tanyakan. Tapi terlepas dari harganya murah atau enggak, sepertinya becak ini tetap harus ada Harus di Jogja. ada. Harus ada. Karena ini menjadi ciri khas. Ciri khas betul. ya. Walaupun tadi ada yang pakai mesin, ada yang di kayu, bahkan yang terbaru dari pemerintah yaitu mau Listrik. terkait yang listrik itu ya itu bagus, tapi esensi dari becak itu harus ada, tetap ada seperti itu. Kalau saya warisan becak tuh ya di kayu namanya becak. Iya, mungkin besok namanya ganti. Ganti Apa ya, becak itu kepanjangan kayaknya. B. B. Searching aja. Tanya ChatGPT Tanya sekarang. ChatGPT. Apa tanya ChatGPT. Kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Becak andong itu harus ada. Andong juga. Karena yo ada juga teman kita yang punya andong ya. Ya, emang dia juga menjaga budaya karena kusir andongan juga harus pakai sorjan, pakai Iya. gitu kan. Dan mereka konsisten menjaga tradisi itu. Benar Mas. Benar-benar. Tapi berbicara tentang andong ya. Andong kan pasti ada kudanya ini. Nah, mungkin kita perlu perhatian terlebih ya terhadap kudanya itu kan. Kita harus aware. Iya. Jangan sampai kuda sudah dikaitkan dengan andong, sudah capek ini. Kalau di jalan itu jangan diklakson Iya. kudanya. Iya, jangan. Masa akeh, Mas. Buat teman-teman ya jangan seperti itu, kasihan Mas. Kasihan nanti kaget. Soalnya pernah ini kejadian di Malioboro, apa namanya, andong baru jalan, kemudian ada orang yang kesusu lah,
terus membunyikan klakson, kudanya kaget terus ngamuk seperti iya. itu. Soalnya nek ngamuk kusirnya juga mesake. Apalagi juga wisatawan di situ kan pasti berdekatan kan sama andong. Nah, Bahaya kan. juga membahayakan. Soalnya dupaane kuda pas Langsung disiarke ya, Mas. langsung disiarke gue. Yo minimal apa ya, lecet lah. Minimal rasa Lecet kan lah. paru-paru nih. Nah itu ya teman-teman juga harus aware bagi teman-teman yang berada di luar Jogja dan mau berwisata di Jogja, silahkan monggo. Tapi tadi yang obrolan kita pada malam hari ini yang kita bicarakan pertama mengenai sampah, harus buang sampah pada tempatnya seperti itu. Terus Sampah plastik. pilah sampah plastik, kurangi sampah plastik. Terus kemudian yang kedua apa? Yang kedua soal ring road. Ring road, bener. Kalau mobil ya di jalur mobil. Sabar aja nggak apa-apa di Jogja tuh sabar santai. Yang penting budaya teman-teman di luar Jogja jangan dibawa ke Jogja. Maksudnya ya kayak klakson tadi. Yang Jelek-jelek maksudnya ya. Kayak klakson tadi ya, kalau di luar di daerah teman-teman tiap ini klakson kalau di Jogja ya jangan gitu. Tetap menghormati. Bahkan orang-orang saya pakai Jogja. motor saya nggak pasangin klakson motor. Karena saking nggak pernah dipakainya. Kalau di Jogja tuh klakson cuman buat nyapa. Bro. Nah, gitu. Jadi sampai mati sekarang. Ya tak benerin juga di jalan klakson. Ya itu ya teman-teman. Terus kemudian kalau ngerokok pada tempatnya, lihat kanan kiri apakah ada anak kecil atau orang-orang yang rentan seperti itu, hindari. Bahkan kalau bisa jangan ngerokok deh. Jangan di jalan terutama. Nah, Jalan. jangan di jalan. Yang lain Itu bisa saya bikin juga kecelakaan. Ini gitu. Bener. Itu ya teman-teman. Terus kemudian kalau berwisata harus yang ramah ya teman-teman. Ramah, Mas. Jangan kita sebagai orang Jogja kan teman-teman juga sudah pada tahu kalau Jogja itu terkenal ramah gitu. Nah jangan sampai marah-marah atau rasupan gitu sama Unggah-ungguh lah. Saling menghargai menghormati, menghargai seperti itu. Karena ada pepatah mengatakan Apa Mas Adit patai? patahnya Mas, iki lagi digawe. Mas. Esuk dele sore Tempe. ngantuk. Ya aku bingung ini apa patahnya. Oke gitu ya teman-teman. Nah itu mah patahnya. Patahnya di episode berikutnya. Di episode berikutnya Tunggu ya. saja. Oke teman-teman semuanya, pemirsa Underground Podcast. Jadi itu ya teman-teman yang menjadi keresahan kita, dan kita pasti banyak ya sebenarnya keresahan-keresahan yang lain. Tapi kalau misal kita sebutkan sekarang, nanti bisa 5 jam ini podcastnya. Apalagi kita warga Jogja tahu kan kerasan warga Jogja. Betul. Nah, baik teman-teman semuanya, kembali lagi. Kok kembali lagi tuh? Sampai berjumpa jumpa. lagi. Sama berjumpa lagi. Oke teman-teman. Jadi rapopo ini. Ayo lanjut. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi pada Underground Podcast selanjutnya. Saya Sadit. Saya Akbar. Saya Hafid. See you next time.